Perisai listrik secara sengit mengitari iblis guntur. Tangannya mencengkram petir fisik yang panjang dan melemparkannya seperti lembing ke arah Hansen. Dengan pemandangan mengerikan yang sedang berlangsung sekarang, semua orang mengambil langkah mundur untuk menghindari dampak pertarungan mereka. Hansen kemudian melihat tombak petir yang menghampirinya. Kekuatan menakutkan ini membuat jantung semua orang berdebar ketakutan, tetapi mereka agak iri, berharap suatu hari bisa mendapatkan kekuatan seperti itu. Pada saat bersamaan, rubah perak yang berada di pundak Hansen mulai mengeluarkan aura petir dan dalam sekejap menghancurkan tombak petir milik iblis guntur sampai hingga menembus tubuhnya. Dia menghitam hangus. Dia jatuh tidak berdaya ke tanah dengan luka pada dadanya. Semua orang tidak bisa berkata apa-apa dan pikiran mereka sekarang diliputi oleh ribuan pertanyaan tentang apa yang baru saja mereka saksikan. Hansen mengambil rubah perak dan membelai dia sekali lagi. Kemudian dia berjalan ke iblis guntur yang terbaring di tanah dan menendangnya di depan Hisuan sambil berkata, "Apa kau mengandalkan badut ini untuk melawanku?" Hisuan wajahnya mulai pucat melihat iblis guntur berada di dekat kakinya. Semua orang yang dia rendahkan sebelumnya mulai menertawakannya kembali. Dia mulai menyadari bahwa Hansen tidak pernah menganggapnya serius saat sepanjang waktu bersamanya, menikmati seperti pertunjukan komedi, seolah-olah dia sedang mengamati seekor hewan peliharaan kecilnya yang sedang meronta pada majikan. Perilakunya konyol dan kekanak-kanakan. Setelah pertarungan terjadi, medan kekuasaan mulai berubah di mana Hansen menjadi penguasa tertinggi setingkat raja di kerajaan, dan wilayahnya dibagi menjadi 4 peleton yang berada di bawah perintah langsung oleh Hansen. Yang Manli diangkat menjadi pemimpin pasukan Goddess Legion. Li Xinglun menjadi pemimpin pasukan Starville. Philip menjadi pemimpin pasukan Philip. Dan terakhir, Hisuan diangkat menjadi pemimpin pasukan Black God. Hansen tidak menghabisi Hisuan karena itu bisa menimbulkan lebih banyak masalah di masa depan. Hansen juga membutuhkan kekuatan pasukan Hisuan untuk menjaga wilayahnya. Tentu saja, Hansen tidak takut dengan kemungkinan akan dikhianati lagi. Beberapa saat kemudian di ruang pribadi Hansen, Yang Manli masuk ke ruangannya dengan membawa tumpukan buku yang tebal. Itu adalah buku penjualan makhluk buas yang diperolehnya setelah perburuan. Hansen mendapatkan pendapatan sangat besar, bahkan menyaingi perusahaan besar di planet, namun masih di bawah perusahaan raksasa galaksi. Setelah Yang Manli menyerahkan buku itu dan pergi, Hansen mengeluarkan botol pil penguat gen milik Hisuan. Terakhir kali Hansen melihat bahwa rubah peraknya telah tertarik pada pil itu, tapi Hansen tidak membiarkannya karena dia khawatir akan timbul berbagai masalah. Rubah perak terus mengulurkan cakarnya dan mencoba meraih pil itu. Hansen yang masih ragu mencoba berkata pada rubah itu walau dia tidak yakin rubah perak itu bisa memahaminya. "Apa kau yakin tidak akan mendapatkan masalah setelah memakan ini?" Rubah perak itu dengan cepat mengangguk, seolah itu adalah jawaban yang tulus. Hansen akhirnya memberikan pil itu. Rubah perak nampaknya sangat menyukai pil itu. Hansen terus mengamati perubahan pada rubah perak itu, tapi tidak ada perubahan apapun padanya. Dia terus mencakar botol kosong itu seolah-olah dia masih menginginkannya. Tidak lama ponselnya berbunyi. Itu dari Tang Zhenliu. Dia mendengar kehebatan Hansen yang berhasil mengalahkan iblis guntur, sehingga dia langsung menelponnya dan ingin tahu sendiri ceritanya dari Hansen.
Hansen mengaku kalau iblis guntur kalah hanya dengan sekali serang. Namun serangan itu bukan darinya, tapi dari hewan peliharaannya. Memang terdengar tidak masuk akal, tapi itulah kenyataannya. Jika Tang Zenliu tidak percaya, dia bisa bertanya siapa saja yang mengikuti pertempuran itu. Mendengar penjelasan Hansen, Tang Zenliu jadi penasaran dengan peliharaannya. Jika Hansen menjual hewan peliharaan yang seperti itu, dia ingin membeli 10 ekor. Sayangnya, Hansen hanya punya 1, dan dia juga berkata kalau itu hewan peliharaan biasa. Dia mendapatkan hewan peliharaan itu juga sangat keberuntung. Sebelum Tang Zenliu menutup teleponnya, Hansen meminta bantuan padanya, yaitu untuk meminta mendapatkan ganti rugi dari ayahnya He Xuan. Ganti rugi ini yaitu berupa pil penguat gen. Hansen menjelaskan kalau pil itu tidak digunakan untuk menyakiti orang lain, tapi dia bisa memanfaatkan pil tersebut. Karena tidak ada niat buruk, Tang Zenliu menyetujuinya sembari menutup teleponnya. Perbatasan wilayah kekuasaan Hansen. Ribuan kumbang menyerbu pintu masuk kerajaan. Jumlah mereka sangatlah banyak, menggeliat dan berkilauan seperti danau perak yang meleleh. Walaupun seperti tanpa air, ketika Hansen maju ke depan, beberapa kumbang perak menghindarinya dan ada yang bersembunyi di bawah tanah. Para prajurit sudah berusaha menghabisinya, tapi anehnya saat prajurit berhasil menghabisinya, mereka tidak menerima notifikasi jiwa binatang dan juga bangkai mereka langsung membusuk menghilang. Penasaran dengan apa yang terjadi sebenarnya, Hansen memanggil Putri Yin. Bayangan yang cantik muncul di depannya. Hansen menanyakan mengenai fenomena kumbang perak ini. Putri Yin menggerakkan matanya yang cantik dan menjelaskan kalau mereka bukanlah makhluk, tetapi semacam senjata. Di suatu tempat jauh di dalam tanah, ada ratu kumbang perak tingkat darah dewa. Dia dapat memproduksi terus-menerus serangga kecil seperti sekarang, tetapi mereka bukan anak dari kumbang tersebut. Mereka lebih seperti senjata. Mendengar penjelasannya, Hansen mengerutkan kening. Untuk mengalahkan makhluk tersebut pasti mengeluarkan banyak sumber daya, apalagi jauh di dalam tanah yang kurang lebih berada di kedalaman 500 meter. Tidak sulit mengalahkan ratu kumbang perak itu jika ada saudaraku di sini, kata Putri Yin dengan anggun. Hansen tidak berpikir 2 kali dan segera memanggil F Putri Yang. Putri Yin dan Yang saling memandang. Mereka mengangkat pedang mereka bersama-sama, menghasilkan cahaya emas dan perak. Kemudian dalam sekejap, mereka berdua bergabung menjadi wanita baru yang mengenakan baju emas dan perak dengan 2 pedang di masing-masing tangan. Elf kembar bergerak menuju celah di tanah tempat kumbang perak merangkak keluar, mengeluarkan pedang peraknya dan mengarahkan ke sebuah celah. Kemudian dengan pedang emasnya, dia berputar mengayunkan pedangnya di udara. Setelah beberapa saat, Hansen merasakan tanah mulai bergemuruh seperti gempa bumi. Notifikasi pun muncul. Putri Yin dan Putri Yang berhasil membunuh Ratu Kumbang Perak. Tidak mendapatkan jiwa binatang. Memakan dagingnya dapat menambah poin gen darah dewa 0-10 secara acak. Penasaran dengan teknik tersebut, Hansen pun bertanya alasan mengapa dulu saat bertarung mereka tidak menggunakan teknik tersebut. Lalu Putri Yin Yang menjawab kalau bergabung jadi satu tidak meningkatkan kekuatan mereka. Itu hanya untuk memungkinkan mereka menggunakan keterampilan pedang khusus saja. Sebab itu masalahnya. Maka kalian berdua sebaiknya berpisah, kata Hansen percaya memiliki 2 wanita lebih baik daripada 1.
Hansen kemudian bersiap untuk kembali ke tempat penampungan. Tetapi saat itu dia samar-samar melihat bayangan muncul dari balik gletser. Ketika dia melihat dari lebih dekat, ternyata itu adalah Hwin. Hwin menatap rubah perak yang ada di lengan Hansen. Bahkan dia tidak memandang Hansen sedikit pun. Dia sangat penasaran dengan hewan peliharaan Hansen. Hansen mengerutkan kening, menatap Hwin dan waspada. Jika Hwin menyerang rubah perak, dia tidak yakin apakah rubah itu bisa mengalahkannya. Hwin kemudian berbalik untuk melihat Hansen dan berkata, "Hewan peliharaanmu tampak cukup istimewa. Tingkat apa dia?" Tanpa ragu, walau berbohong, dia menjawab, "Tingkat darah dewa." Hwin terus menatap Hansen tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia kemudian mengembalikan pandangannya ke rubah perak dan berkata, "Apakah tahu masih ada satu tingkatan lagi di atas makhluk darah dewa? Aku telah membentuk sebuah tim yang terdiri dari orang-orang yang sudah membuka gen pertama. Apakah tertarik?" Hansen pun menjawab kalau dia belum membuka gen pertama, jadi menurutnya dia tidak memenuhi syarat. Di sisi lain, Hansen tidak mau bergantung sama hewan peliharaan yang malah dapat menghambat perkembangannya. Sebenarnya Hansen ingin ikut perburuan itu, namun tanpa rubah perak. Hansen khawatir kalau Hwin tahu tingkatan rubah perak. Hansen pun berpura-pura kalau makhluk di atas darah dewa hanyalah sebuah mitos saja. Namun tetap saja Hansen tahu kalau Hwin menginginkan hewan peliharaan itu. Hwin diam sejenak karena memang Hwin belum pernah mengetahui makhluk di atas darah dewa. Dan dia pun berkata, "Aku mengajakmu karena tahu kemampuanmu. Jika kamu berniat, bisa menghubungi lewat Wang Wupinghin." Dia kemudian pergi meninggalkan Hansen. Tempat pelatihan militer Hansen, Spirit King, batas umur 300. Gen darah normal mencapai 100, gen darah primitif 100, gen darah mutan 100 poin, dan gen darah dewa 39 poin. Saat ini tingkat keburan Hansen mencapai 150 poin, setara evolver tingkat atas. Akan tetapi jika Hansen bisa membuka gen pertama, maka tingkat kebugarannya bisa mencapai 300 poin. Oleh karena itu, dia ingin fokus membuka kunci gen pertama. Hansen mulai duduk lotus. Saat ini Hansen masih belum bisa menyelesaikan tingkat pertama dari Sutra Dongsuang. Jadi dia mencoba membuka kunci gen pertama dari teknik kulit giok. Namun permasalahannya, Hansen masih khawatir dengan efek negatif dari kulit giok, sama halnya seperti Su Yikwang. Dengan berlatih kulit giok, udara sejuk keluar dari tubuh Hansen. Es mengalir melalui nadinya. Tubuhnya terasa seolah-olah sedang dimurnikan. Pikiran Hansen terasa lebih jernih dan dia memandang seluruh dunia dengan cara yang berbeda. Namun dia masih tidak bisa memahami sifat dari perubahan itu. Hansen sekarang bisa mendengar suara-suara yang datang dari ruang pelatihan lain. Suara yang tidak dapat dia lakukan sebelumnya. Indra keenamnya semakin tajam sekarang dan terus tumbuh. Pada saat yang sama, pikiran Hansen timbul gambaran aneh. Melalui dinding, dia bisa melihat orang-orang di ruang pelatihan sebelahnya. Hansen tahu ini bukan karena dia berbakat dalam penglihatan X-ray, tetapi melalui percepatan indera ketujuh. Hanya dengan mendengar suara-suara itu, mata pikirannya dapat membangun sebuah gambaran. Gambar yang menggambarkan apa yang sedang terjadi di kamar sebelah. Tiba-tiba, suara tanah retak mengirim gelombang kejut ke seluruh tubuhnya. Dia merasa di dalam dirinya hancur dan sekarang diliputi perasaan bebas. Sekarang seolah-olah dia bisa melakukan apapun, merasa dilahirkan kembali seperti malaikat.
Tidak seperti orang lain yang bisa menciptakan petir atau es saat membuka gen pertamanya. Peningkatan Hansen berada pada ketajaman inderanya yang seperti manusia super. Tidak sabar melihat perubahan kekuatannya, dia pergi ke ruang pengujian eksklusif di pangkalan militer. Melihat Hansen memasuki ruang pelatihan, Annie segera pergi ke ruang pengawas agar bisa melihat penampilannya. Tes itu untuk dapat mengukur secara akurat ketangkasan kemampuannya. Hansen belum pernah mengikuti tes seperti ini, jadi Annie tidak tahu berapa tingkat Hansen yang sebenarnya. Hansen memasuki sebuah ruangan tes dengan cyborg setengah manusia muncul di depannya. Tetapi karena tingkat kesulitannya yang dipilih Hansen, Annie merasa kecewa. Hansen memilih tingkat kesulitan 100. Annie tahu kalau kekuatannya lebih dari 100. Alasan Hansen tidak memilih kesulitan yang lebih kuat karena dia tahu ada mata yang sedang mengintip. Puluhan mungkin ratusan robot muncul. Segera Hansen menghancurkan robot-robot itu dengan mudahnya. Setelah menonton Hansen, wajah Annie mulai berubah drastis. Kesulitan yang dipilih Hansen mungkin tidaklah tinggi, tetapi cara dia menghancurkan robot itu sangatlah istimewa. Tanpa kekuatan khusus, Hansen secara akurat bisa menyerang dan bertahan sekaligus. Seolah-olah Hansen mempunyai mata di belakang kepalanya. Beberapa saat kemudian di Pegunungan Iblis, Zhuting segera menemuinya. Dia meminta bantuan pada Hansen untuk memburu makhluk darah dewa yang baru saja dia temukan. Hansen pun menyetujuinya, sebagian karena dia masih merasa bersalah atas apa yang telah dia lakukan pada Zhuting dengan jamur merah. Oleh karena itu, dia menyetujuinya tanpa pamrih. "Bos, itu dia." Zhuting tidak berbohong. Dia menunjuk ke atas bukit kecil yang aneh. Karena medannya yang sangat sulit, Hansen memanjat bukit itu, sedangkan Zhuting menunggu di bawah. "Bos, jangan bunuh makhluk itu, lukai saja. Nanti aku yang mengurus sisanya," ucap Zhuting. Setelah makhluk itu sudah berada di depan mata, Hansen diam-diam mengaktifkan kunci gen pertamanya. Dia melihat apa yang akan dilakukan makhluk itu, sehingga Hansen dengan mudah menghabisinya dengan sekali ayunan pedang perak. Makhluk darah dewa terbunuh. Mountain Lizard, jiwa binatang tidak diperoleh. Makan dagingnya dapat memperoleh gen darah dewa sebanyak 0 sampai 10 poin secara acak. Mendengar notifikasi itu, Hansen tidak mengira kalau makhluk darah dewa bisa selemah itu, bisa menghabisinya dengan sekali serang. "Kau brengsek, aku memintamu untuk melemahkannya, bukan membunuhnya. Apa kau mendapatkan jiwa binatangnya?" kata Zhuting sangat kesal. "Maaf, aku sangat ceroboh. Aku tidak mengira kalau makhluk darah dewa begitu lemah. Tetapi aku juga tidak mendapatkan jiwa binatangnya." Begitu ucap Hansen merasa bersalah. Untuk menebusnya, Hansen bersedia membantunya lagi sampai Zhuting mendapatkan jiwa binatang tingkat darah dewa. Zhuting yang sangat penasaran dengan kekuatan Hansen, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, bagaimana bisa Hansen begitu kuat, apalagi berada di Swaga Dewa tahap kedua kurang dari setahun, apalagi belum membuka kunci gen pertamanya. Hansen dengan santai menjawab, "Membuka kunci gen tidaklah terlalu sulit," begitu katanya. Zhuting tidak yakin apa yang dikatakan Hansen itu kebenaran atau hanya sebatas candaan. Mau percaya, tapi Hansen di Swaga Dewa kedua belum lama. Mau tidak percaya, tapi kekuatan Hansen begitu besar. Beberapa saat kemudian di atas paus menuju Pulau Hitam. Selama perjalanan, Huin mengatakan kalau alasan dia mengajak Hansen adalah karena kemampuan rubah peraknya yang bisa menghindarkan makhluk lain untuk mendekati mereka. Walaupun Huin ketua tim, dia tidak bisa langsung menerima Hansen.
harus ada persetujuan dari anggota tim lainnya terlebih dahulu. Jika mereka tidak mau menerima Hansen, maka dengan terpaksa Hansen harus kembali tanpa ikut perburuan. Ketika mereka mendekati pulau, mereka melihat 3 orang berdiri di garis pantai, 2 pria dan 1 wanita. Setelah semua orang sudah menyapa Huyin, mereka tampak khawatir dengan kehadiran Hansen. "Namanya Hansen, aku mengusulkan untuk bergabung dengan tim," kata Huyin tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. "Kau pasti elit, sehingga kakak mengundangmu secara pribadi. Apa kekuatan kunci genmu?" kata wanita itu penasaran. "Aku belum membuka kunci gen," jawab Hansen berbohong. Mereka bertiga kaget, bingung secara bersamaan. Bagaimana bisa Huyin mengajaknya jika belum membuka kunci gen pertamanya? Huyin pun berusaha menjelaskan kalau bukan kekuatan Hansen yang dia butuhkan, tapi hewan peliharaannya yang istimewa. Hanya dengan kehadirannya, tidak ada makhluk lain yang berani mendekatnya. "Kita tinggal membeli hewan peliharaannya saja, tidak perlu mengajak orang ini untuk bergabung," ucap pria tampan dengan rambut pirang. "Maaf, hewan peliharaanku tidak untuk dijual." Hansen cepat-cepat membungkamnya.